Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Oktaviana dari Prodi Perbankan Syariah. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Ekonomi Islam. Baik, yang pertama adalah materi tafsir ayat tentang jual beli atau al-bai', yaitu al-bai' secara bahasa berarti menjual, mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, dan secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Penafsiran para fuqaha bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan saling menyerahkan taat. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama jual beli sahih. Jual beli sahih yaitu jual beli apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak bergantung pada khiyar lagi. Yang kedua yaitu jual beli yang batil. Jual beli dikatakan batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan oleh syarak. Adapun rukun jual beli yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat penukaran, dan ijab kabul. Untuk materi yang kedua adalah tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna suatu barang atau jasa. Selanjutnya, prinsip produksi, prinsip distribusi, dan prinsip konsumsi. Prinsip distribusi yang pertama adalah dalam lingkaran halal, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah tingkat terikat dengan moral dan islami. Yang selanjutnya adalah prinsip distribusi, yang pertama larangan riba dan gharar, yang kedua keadilan, yang ketiga konsep kepemilikan ekonomi Islam. Yang terakhir adalah prinsip konsumsi, yaitu yang pertama harus hemat, yang kedua penghapusan riba, yang ketiga halal, yang keempat implementasi zakat yang sesuai. Adapun hikmah produksi, distribusi, dan konsumsi yaitu kebutuhan terpenuhi, yang kedua menyiapkan barang dan jasa di masa depan, yang ketiga sarana pemenuhan kebutuhan sosial, yang keempat adalah sarana penolong untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kelima adalah mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Materi yang ketiga adalah tafsir ayat riba. Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti az-ziyadah atau tambahan, al-fadl atau kelebihan, an-nama atau tumbuh, an-numu atau berkembang, al-irfa atau meningkat, dan al-ulu atau membesar. Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Adapun jenis-jenis riba yaitu riba qard, yang kedua riba jahiliyah, yang ketiga riba fadl, yang keempat riba nasiah, yang kelima yaitu riba yad. Adapun dampak dari riba yaitu riba tidak akan menambah harta, yang kedua riba menjerumuskan orang ke dalam azab yang pedih, yang ketiga berdampak pada kegagalan atau kejatuhan atau keruntuhan atau kesedihan dan atau kesusahan. Yang keempat adalah berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada harta manusia yaitu hancur, binasa, musnah, dan lenyap. Adapun hikmah diharamkannya riba yaitu yang pertama melenyapkan faedah hutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua adalah sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita miskin. Yang ketiga melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu menjadikan pelakunya malas dan bekerja keras. Materi yang keempat adalah tafsir ayat sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwat atau upah.
upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Rukun ijarah yaitu yang pertama muajir dan mustajir atau subjek sewa menyewa, yang kedua adalah ujrah atau upah, yang ketiga adalah siwat atau ijab qabul, yang keempat adalah ma'qud alaih atau barang yang disewakan. Adapun syarat dari ijarah yaitu bagi kedua orang yang berakad telah balik dan berakal. Yang kedua, adanya kerelaan. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, yaitu objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Perkara yang membatalkan ijarah yaitu terjadi aib pada barang sewaan, yang kedua rusaknya barang, yang ketiga sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau sudah selesai gitu ya. Hikmah ijarah yaitu yang pertama memenuhi hajat hidup masyarakat, yang kedua menolak kemungkaran, yang ketiga membina ketentraman dan kebahagiaan, yang keempat penghormatan terhadap kepemilikan. Materi yang kelima yaitu tafsir ayat utang piutang atau qard. Utang piutang atau qard merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Landasan hukum terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Rukun qard yaitu yang pertama mukrid dan muktarid yaitu subjek dalam utang piutang, yang kedua adalah qard atau barang yang diutangkan, yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Adapun syarat dari qard yaitu orang yang terkait sudah balik dan berakal. Yang kedua, harta yang diutangkan merupakan harta miliknya sendiri. Yang ketiga, hartanya yang diperbolehkan harus sesuai dengan syarat. Yang keempat, utang yang tidak memunculkan keuntungan bagi muktarid. Terus aturan umum utang piutang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yaitu yang pertama, Islam hanya mengenal adanya qard hasanah atau utang kebajikan saja. Yang kedua, tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut. Yang keempat adalah pelunasan utang prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris. Yang kelima, pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal asal tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Untuk materi yang terakhir adalah tafsir ayat kerjasama atau mudharabah. Mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal atau harta kepada pihak pengelola untuk digolangkan. Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Adapun rukun dari mudharabah yaitu adanya dua pihak, adanya laba, adanya kerja, adanya modal, dan ijab qabul. Syarat dari mudharabah adalah pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum. Yang kedua, modal harus memenuhi ketentuan. Perkara yang membatalkan mudharabah yaitu yang pertama, pembatalan larangan berusaha dan pemecatan. Yang kedua, salah satu seorang akid meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang akid gila. Yang keempat, pemilik modal rusak. Yang kelima, modal rusak di tangan pengusaha. Yang terakhir adalah manfaat dari mudharabah yaitu mudharib dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Yang kedua, mudharib lebih terpacu untuk berusaha. Yang ketiga, mudharib tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Yang keempat, sahibul mal akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan mudharib. Dan yang terakhir adalah sahibul mal tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada pihak anggota penabungnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.